Let's take it slow. Where you go. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Raffi Saputra, NBI 14119065. Saya dari Ekonomi Teknik kelas C. Shalom, perkenalkan nama saya Bobi Sugianto Sodi Madesin, NBI 14119063 dari kelas Ekonomi Teknik kelas C. Dari mind mapping dapat dilihat bahwa dalam pengambilan suatu keputusan untuk sebuah investasi akan muncul istilah risiko dan ketidakpastian. Jika suatu kondisi dapat dinyatakan dalam suatu distribusi probabilitas, maka kondisi tersebut dikenal dengan istilah risiko. Nilai risiko ditentukan melalui beberapa cara, antara lain dengan cara nilai ekspektasi yang mengacu pada rata-rata jangka panjang dengan probabilitas tidak berubah, distribusi beta yang mengacu pada nilai harapan, dan pendekatan simulasi Monte Carlo yang mengacu pada pengangkatan bilangan acak yang besarnya berada di antara 0 sampai 1. Sedangkan istilah ketidakpastian digunakan jika suatu kondisi dalam pengambilan keputusan tidak dapat dinyatakan dalam distribusi probabilitas. Terdapat beberapa kriteria untuk mengukur nilai ketidakpastian, antara lain kriteria maksimin dan kriteria minimax, kriteria maximax, kriteria Laplace, dan kriteria Harwich. Ya, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang analisis risiko dan ketidakpastian. Konsep risiko dan ketidakpastian yaitu 1. Perbedaan paling utama antara risiko dan ketidakpastian terletak pada banyak sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi yang akan datang pada suatu alternatif sebuah investasi. Jadi, di sini kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi agar kita dapat memperkirakan kondisi apa yang akan terjadi pada masa mendatang, agar kita tidak mengalami resiko yang terlalu besar. Kemudian, istilah resiko sering digunakan untuk menggambarkan suatu situasi pengambilan keputusan, di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan jelas dan pasti, tapi masih bisa digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas. Kemudian, istilah ketidakpastian sering digunakan apabila tingkat pengetahuan atau informasi yang kita ketahui tentang situasi pada masa depan atau masa yang akan mendatang rendah sekali, sehingga tidak bisa kita nyatakan dengan sebuah distribusi probabilitas. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Dalam pengambilan sebuah keputusan pada situasi yang mengandung risiko, kriteria yang populer yang digunakan adalah nilai ekspektasi atau expect value. Jadi di sini kita pada saat akan mengambil sebuah keputusan, kita terlebih dahulu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan risiko apa sih yang akan terjadi jika terdapat risiko di dalamnya. Kita juga harus tahu risiko tersebut berjangka panjang atau tidak pada keputusan yang telah kita ambil. Jadi kita di sini dituntut untuk mempunyai planning dan memperhitungkan dengan sangat matang keputusan yang akan kita ambil. Secara umum, tujuan jangka panjang pada sebuah perusahaan bisa dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu dengan memaksimumkan nilai ekspektasi profit dan meminimumkan atau mengurangi ekspektasi ongkos-ongkos. Contoh, pemerintah daerah sebuah provinsi sedang mempertimbangkan pembangunan bendungan untuk menahan aliran sungai yang sering meluap pada musim hujan. Ada 5 proposal yang membutuhkan ongkos dan memberikan tingkat perlindungan yang tingkatnya berbeda-beda. Data dari kelima proposal tersebut disajikan sebagai berikut yang dinyatakan dalam angka miliar. Proposal pertama, ongkos investasi sama dengan 142, ongkos perawatan per tahun sama dengan 4,6, probabilitas banjir melebihi kapasitas 0,1, kerugian bila banjir melebihi kapasitas 122. Proposal 2, ongkos investasi 154,
ongkos perawatan per tahun sama dengan 4,6, probabilitas banjir melebihi kapasitas sama dengan 0,05, kerugian bila banjir melebihi kapasitas sama dengan 133. Proposal 3, ongkos investasi sama dengan 170, ongkos perawatan per tahun sama dengan 5,4, probabilitas banjir melebihi kapasitas 0,025, kerugian bila banjir melebihi kapasitas sama dengan 144. Proposal 4, ongkos investasi sama dengan 196, ongkos perawatan per tahun sama dengan 6,5, probabilitas banjir melebihi kapasitas sama dengan 0,0125, kerugian bila banjir melebihi kapasitas sama dengan 155. Proposal 5, ongkos investasi sama dengan 220, ongkos perawatan per tahun sama dengan 7,2, probabilitas banjir melebihi kapasitas sama dengan 0,00625, kerugian bila banjir melebihi kapasitas sama dengan 180. Jika bendungan diestimasikan akan berumur 40 tahun dan MAR adalah 10%, proposal manakah yang diterima bila tujuan pemerintah adalah meminimalkan ongkos tahunan? Solusi: pemecahan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan alternatif menghitung nilai ekspektasi masing-masing proposal. Nilai ekspektasi dapat dihitung dengan cara investasi awal dalam kurung A per P, MAR, periode umur bendungan, plus ongkos perawatan per tahun, plus probabilitas banjir melebihi kapasitas dikali kerugian jika banjir melebihi kapasitas. Misalnya nilai ekspektasi proposal pertama sama dengan 142 A per P, 10%, 40 ditambah 4,6 ditambah 0,1 dikali 122, sehingga didapat hasil sama dengan 31,32266. Dengan cara yang sama maka diperoleh E untuk proposal 2 sama dengan 27,3042, nilai ekspektasi proposal 3 sama dengan 26,3910, nilai ekspektasi proposal 4 sama dengan 28,4883, nilai ekspektasi proposal 5 sama dengan 30,83110. Setelah mendapat nilai ekspektasi masing-masing proposal, maka alternatif yang dipilih adalah proposal 3 karena memberikan ongkos tahunan yang paling kecil. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi beta. Distribusi beta ini bertujuan untuk memudahkan analisis yang berkaitan dengan risiko dari suatu alternatif investasi. Seringkali kita harus mendapatkan distribusi probabilitas nilai-nilai variabel seperti ongkos, keuntungan, umur investasi, dan suku bunga. Diagram di samping merupakan ilustrasi distribusi beta, di mana P sama dengan batas nilai bawah atau nilai pesimis, O sama dengan batas nilai atas atau nilai optimis, M adalah nilai yang sering muncul atau nilai modus. Ya, selanjutnya adalah pendekatan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo sendiri biasanya disebut juga sebagai simulasi statis, di mana simulasi ini pada intinya adalah untuk mencoba membangkitkan angka-angka dari masing-masing input dan kemudian NPV-nya dihitung. Berikut ini adalah langkah-langkah metode Monte Carlo. 1. Mendefinisikan distribusi probabilitas dari data masa lalu atau dari distribusi teoritis. Jadi kita harus mengumpulkan data-data pada masa lalu dan kita simpulkan untuk kita distribusikan secara teoritis. 2. Yaitu mengkonversikan distribusi ke dalam frekuensi kumulatif. Jadi di sini kita harus mengubah data distribusi untuk kita masukkan ke dalam frekuensi kumulatif. 3. Melakukan simulasi dengan bilangan acak.
kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu dengan menggunakan bilangan acak. 4. Dan yang terakhir adalah kita harus mengamati dan menganalisa hasil percobaan kita. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Jadi, di dalam pengambilan sebuah keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian, terdapat beberapa cara dan kriteria, yaitu 1. Dengan kriteria maksimin dan minimax. Kriteria maksimin, pengambilan sebuah keputusan dengan memilih alternatif nilai minimum yang paling besar. Sedangkan kriteria minimax, pengambilan sebuah keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan ongkos kesempatan maksimum yang paling kecil. 2. Kriteria maksimax, pengambilan keputusan dengan cara mencatat keuntungan maksimum dari tiap-tiap alternatif. Kemudian pada alternatif tersebut yang akan dipilih adalah alternatif yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum atau keuntungan yang banyak. 3. Kriteria Laplace, digunakan jika tidak mengetahui sama sekali probabilitas terjadinya nilai-nilai yang mungkin, sehingga berasumsi semua nilai itu tidak terjadi dengan probabilitas yang sama. Kriteria ini mengambil keputusan dengan memilih rata-rata yang paling terbesar dari semua nilai yang mungkin terjadi. Yang 4, yang terakhir ini adalah kriteria Hurwitz. Kriteria ini dipakai bila pengambilan keputusan merasa bahwa situasi pengambilan keputusan tidak memberikan optimisme maupun pesimisme yang ekstrim. Tingkat optimisme diwujudkan dengan memberi bobot alfa yang besarnya antara 0 sampai 1. Setelah memilih suatu nilai alfa, selanjutnya menghitung nilai ekspektasi masing-masing alternatif dengan menggunakan rumus E dalam kurung X sama dengan alfa nilai paling optimis ditambah 1 min dikurangi alfa dalam kurung nilai paling pesimis. Contoh perhitungan kriteria Laplace dan Hurwitz. Berikut adalah investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Jenis investasi: deposito, boom sama dengan 10%, normal sama dengan 15%, krisis sama dengan 55%. Reksadana, boom sama dengan 35, normal sama dengan 20, krisis sama dengan 18. Emas, boom sama dengan 5, normal sama dengan 10, krisis sama dengan 25. Tentukan alternatif terbaik menggunakan kriteria Laplace dan Hurwitz. Solusi pertama dengan kriteria Laplace. Ada 3 peristiwa, sehingga setiap peristiwa memiliki peluang terjadi sama dengan sepertiga, sehingga nilai yang diharapkan dari setiap alternatif adalah sebagai berikut. Untuk deposito sama dengan sepertiga dikali 10 ditambah sepertiga kali 15 ditambah sepertiga kali 55 sama dengan 26%. Untuk reksadana, sepertiga dikali 35 ditambah sepertiga dikali 20 ditambah sepertiga dikali 18 sama dengan 24%. Untuk emas, sepertiga dikali 5 ditambah sepertiga dikali 10 ditambah sepertiga dikali 25 sama dengan 13. Dengan memberikan probabilitas yang sama, terlihat bahwa deposito adalah nilai yang tertinggi, sehingga deposito merupakan keputusan yang terbaik menurut kriteria Laplace. Yang kedua dengan kriteria Hurwitz. Kriteria Hurwitz menghendaki adanya koefisien optimisme dan pesimisme sebagai jalan tengah antara kriteria maksimin dan maksimaks. Berdasarkan hasil kajian terhadap hasil investasi koefisien
optimisme sama dengan 0,6 dan koefisien pesimisme 0,4. Maka dihasilkan perhitungan sebagai berikut. 0,6 dikali 10 ditambah 0,4 kali 55 sama dengan 28%. Untuk reksadana 0,6 dikali 35 ditambah 0,4 dikali 18 sama dengan 28,2%. Untuk emas 0,6 dikali 5 ditambah 0,4 dikali 25 sama dengan 13%. Berdasarkan pada kriteria Harwich, maka nilai EV yang tertinggi adalah reksadana dengan nilai EV sama dengan 28,2%, sehingga alternatif reksadana adalah keputusan yang terbaik. Ya, ini adalah sumber-sumber referensi yang kita pakai untuk membuat video pembelajaran ini. Itu 1. Buku Ekonomi Teknik Bapak Nyoman Pujawan yang edisi ketiga. Yang kedua yaitu buku Statistika Ekonomi dan Keuangan Modern yang edisi ketiga dari Pak Suharyadi Purwanto. Yang ketiga kita ambil dari websitenya Eko Ahmadi. Dan berikut ini adalah poster dari kelompok kita. Slow, where you